Baik, selamat malam Bu Tami dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Firman Dilimin, asal Kalimantan Tengah, dari Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan 2025 dengan NIM akhir 114. Jadi di sini di soal pressure drop dan head loss. Di nomor 1 seperti soal yang ada di Teams, kita terbagi jadi beberapa poin dari A sampai D. Dan di sini juga menyesuaikan dengan panjangnya dengan NIM akhir 54, 84 dan 124. Masuk di nomor 1 itu menentukan diameter yang diperlukan untuk masing-masing cabang dari D1, D2 dan D3. Kita pakai rumus yang HF itu F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Pada akhirnya jadinya 8F L Q kuadrat per P kuadrat GD pangkat 5. Terus kita masukin aja tadi karena F1 sama dengan F2 sama dengan F3 kita masukin yang ini. Dari sini kita masukin dan kita kasih notasinya 1 di L1, Q1 dan D1 nya. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Itu karena kita asumsikan F nya sama, sehingga karena Q juga sama dan F sama, kita coret-coret F sama, F sama, F sama, Q juga sama, P sama gravitasi kita juga coret, sehingga jadinya L1 per D1 dan seterusnya. Dan sehingga membentuk seperti ini kita bentuknya. Nah, terus kita asumsikan V nya ini kecepatannya itu 2 meter per second, kecepatan aliran. Sehingga untuk mencari diameter yang pertama ini itu akar 4Q per PP sama dengan, kita masukin aja angka-angkanya. Q nya tadi dimasukin juga, terus kita hitung dan kita menemukan D nya itu 0,206 meter gitu. Nah, terus kita lanjut untuk nyari di D2 dan D3. Kita masuk tadi kan di persamaan udah kita buat D2 sama dengan D1, kita masukin ini kan L2 ya. L2 84 per 54 dipangkatkan 0,2. Kita hitung-hitung sampai kita menemukan hasilnya ini gitu. Ini tadi yang 0,206 ini D1 nya ya. Jadi ketemu di gini dan kita lakukan hal sama pada D3 juga. Jadi diameter masing-masing cabang itu adalah seperti ini gitu. Nah, soal nomor B itu kita pilih diameter nominal pipa PVC yang ada di pasaran sesuai marketplace gitu. Jadi di sini saya udah bikin tabelnya juga dan ada cabang-cabangnya. Tapi di sini saya pakai cabang 1 yang mana dengan diameter 0,194 di inner diameter. Oke. Terus jadi kita buat mengerjakan ya, kita itu ngitung V-nya dulu. V-nya itu kita cari dengan cara 4 dikali 0,0667 Pi kali 0,194 kuadrat. Nah, udah dapat nilai kecepatannya, baru kita pakai Reynolds VD per V. VD per V. V di sini itu maksudnya kinematic viscosity air pada suhu normal. Kita masukin angka-angkanya, kecepatannya juga ada nemu tadi kan 2,23 kali 0,194 dari sini karena pilih cabang 1 sama dengan hasilnya ini gitu. Nah, terus kita lihat dari Moody dia PVC smooth gitu, sehingga F nya itu 0,0138. Baru deh kita pakai rumus HF lagi yang tadi seperti di sini. Yang ini HF sama dengan F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Kita masukin ke sini. HF F-nya udah ini kan, F-nya ini kita masukin, terus L1, L2, L3 per D. D-nya dari sini 0,194 terus dikali V kuadrat. V-nya dari sini dan di sini 2 dikali gravitasi 9,81. Semua di sini itu sama. Cuman yang membedakannya adalah saya pakai L-nya saja yang berbeda. Jadi L menyesuaikan L1 tadi, L2 berapa, L3 berapa. Kemudian untuk di soal C itu kan apakah losses pada setiap cabang bisa sama jika pipa yang Anda pasang seperti yang Anda pilih. Oke. Jadi saya jawab tuh tidak, karena setiap cabang tuh nggak bisa sama karena panjang pipanya kan berbeda. Jadi itu HL itu berbanding lurus dengan panjang pipa, sehingga selama panjang pipanya berbeda dan diameter sama, HL-nya maka tidak akan sama. HL tuh head loss ya di sini ya. Terus
soal terakhir, D, gimana sih biar debit tuh sama di setiap cabang? Di sini ada beberapa opsinya teman-teman. Jadi ada yang pertama tuh pasang valve, terus ganti diameter pipa, pasang flow meter plus control valve, dan loop balancing. Oke. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kan soalnya ya seperti ini tentang pipa dan pada suhu juga. Di sini menekankan juga pada satuannya fit. Di sini ada komponen-komponennya dan pertanyaannya di ada sampai G. Kita masuk ke nomor 1, itu buat mencari kecepatan aliran dalam pipa dalam feet per second. Nah, kita ubah dulu Q-nya udah kita dapat, ini kan tadi pakai X. Jadi saya menyesuaikan di sini 640 karena sini 6x0 kan. 640 GPM dikali 1. Jadi rumusnya itu GPM ya Q per 448 dikali 83. Nah, itu rumusnya. Sehingga hasilnya itu 1,426 feet pangkat 3 per second. Nah, terus kita nyari di luasnya. Luasnya rumusnya itu pi d kuadrat per 4. Kita masukin pi 0,5054 dari sini, dari soal. Nah, ini kita masukin sehingga dia hasilnya seperti ini, 0,2006 feet. Terus baru kita cari kecepatan aliran dengan rumus Q per A dari hasil ini dibagi ini sehingga hasilnya 7,11 gitu. Terus menghitung bilangan Reynolds dan tentukan jenis aliran. Untuk bilangan Reynolds sendiri kita maka rumusnya kita perhatikan sini kan row slug. Nah, kita punyanya row LBM, jadi kita harus ubah dulu. Jadi row slug itu sama dengan row LBM per 32,174. Sama dengan kita masukin row slug itu nilainya ada di sini nih. Nih, 62,4 LBM, maksudnya nilai LBM. Nah, sorry. Baru kita masukin, kita hitung sampai dia ketemu nih row slug-nya 1,939 slug per feet pangkat 3. Terus baru kita ngitung rumus hukum Reynolds-nya pakai rumus kayak gini, Reynolds rho VD per mu. Kita masukin rho-nya kan tadi sudah sini 1,939 dikali 7,11, V-nya di sini dan D-nya 0,5054 dari yang sini seperti yang tadi. Per mu-nya 2,34 kali 10 min 5. Baru kita hitung set ketemunya 297.735. Kita kita pangkatkan kali 10 gitu. Jadi 2,98 kali 10 pangkat 5. Sehingga jenis aliran itu karena RE-nya itu lebih dari 4000 dia turbulen. Gitu. Terus lanjut di nomor C, tentukan faktor gesekan F menggunakan diagram Moody. Nah, jadi untuk mencarinya kita mencari relatif roughness dulu. Rumusnya kan ini apa ini namanya? Ini relatif roughness per D. Kayak gitu. Terus dimasukin tadi dari sini mana tuh? Ntar relatif roughness. Ini kekasaran pipa. Jadi itu kekasaran pipa. Jadi kekasaran pipa per diameter. Nah, ini kekasaran pipa 0,015 kita masukin per diameternya, kita bagi buat cari relative roughness. Dapat di sini. Kita buat juga di pangkat ini. Nih, sama lah kayak gini lah. Kita buat. Terus dari Moody chart dengan RE-nya segini dan relative roughness segini, grafiknya kita baca tuh pada perpotongan RE 3 kali 10 pangkat 5 dan kurvanya 0,03 sehingga F-nya itu 0,018 gitu. Oke, lanjut di soal nomor D. Soal D itu mencari head loss mayor dalam feet. Jadi head loss mayor di sini pakai rumusnya ya kayak biasa F kali L per D V kuadrat per 2G. Kita masukin F-nya tadi yang sebelumnya kita udah dapat, kita cari di soal nomor C. Terus kita masukin L-nya 540 pada soal, D juga pada soal. V kuadrat udah kita cari dan 2G 2 kali 32,174. Kenapa nggak pakai 9,81? Karena ini dalam satuan British sehingga dia masukkan nanti feet gitu. Kita hitung baru dapatnya 15,11 feet.
Soal E itu kalau nggak salah dia head loss minor menggunakan koefisien dari tabel yang diberikan. Nah, gunakan nilai untuk pipa 6 inch. Nah, jadi tabelnya itu komponennya menyesuaikan dengan dari soal ya, get valve, terus standar elbow, komponennya ada di soal tadi, sehingga kita tuh dapat di nilai totalkannya tuh sebesar 11,2. Baru kita masukin rumusnya kan kayak gini kan, head loss minor itu K dikali V kuadrat per 2G. Nah, G-nya sama, pakai yang satuan British. Jadi kita hitung dulu dari V kuadratnya ini. Kita hitung, kita masukin nilai V-nya dan nilai 2G-nya sehingga dia menghasilkan 0,7857. Baru kita masukin di rumus head loss minor. Kita masukin nilai K 11,2 dikalikan dengan nilai V kuadrat per 2G tadi yang ini. Kita kalikan hasilnya 8,80 feet. Baru di soal F itu total head loss gitu ya. Total head lossnya ya, hitung head loss total feet. Kita tambahkan aja yang HM tambah HF tambah HM. Tadi kan kita ketemu di 15,11, kita tambah dengan 8,80 sehingga jadi hasilnya 23,91 feet. Nah, untuk soal terakhir itu tekanan di akhir pipa. Ini pakai Bernoulli. Ini mah kita anggap di sini kan di soal. Nah, tekanan awal pipanya berarti P1 nya udah 50 dan pipa horizontal, sehingga karena dia ini Z1 nya sama dengan Z2 dan V1 nya sama dengan V2. Jadi rumus Bernoulli nya tuh P1 per gamma sama dengan P2 per gamma tambah HL, sehingga kalau kita bentuk jadinya P2 sama dengan P1 dikurangin gamma dikalikan HL. Untuk nilai gamma sendiri itu dari Roge sehingga hasilnya itu 62,4 lbf feet pangkat 3. Dan nilai HL-nya sendiri itu dari yang soal F gitu. Kita cari di sini, kita masukin nilai-nilainya kan, P1-nya, terus kita cari di gamma dikali HL-nya sehingga hasilnya 1492. Terus kita lanjut ke sampingnya buat mencari juga kan di bagian sini kan masih lbf per feet. Yang dimana kita kan butuhnya adalah PSI. Terus kita masukinnya gini. P1 dikurangin 1492 per 144, dimana 144 itu adalah kita tuh nyamain supaya dia tuh bisa jadi PSI, yang dimana kan nilai 1 feet itu sama dengan 12 inch kali 12 inch sehingga 144 hasilnya. Jadi makanya sini saya bagi 144. Baru kita udah ketemu di sini, kita bagi P1-nya, baru kita masukin di sini P2 dikurang P1. P2 sama dengan P1 dikurangin hasil bagi ini 10,36. P1 tadi di soal udah diketahui 50. Baru dikurangin ini dan hasilnya P2 sama dengan 39,64 PSI Gauge. Begitu. Ya. Sekian, terima kasih. Begitu penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.